Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Terkait dengan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Sebagaimana kita maklumi sahabat-sahabat sekalian, SDGs desa itu adalah hak warga desa. Misalnya penyelesaian kemiskinan atau desa tanpa kemiskinan itu adalah hak warga desa. Hak untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa. Kemudian hak warga miskin untuk dipelihara negara, nah, desa tanpa kemiskinan juga. Hak untuk mendapat pendidikan yang layak, SDGs nomor 4. Hak-hak asasi perempuan desa, SDGs desa nomor 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, SDGs nomor 8. Hak untuk hidup dalam perdamaian, SDGs 16. Hak untuk hidup dalam budayanya sendiri, itu juga menjadi hak warga negara atau warga desa, SDGs ke-18. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa pelaksanaan SDGs desa itu sebenarnya adalah pemenuhan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini sangat mendasar sekali, baik secara filosofis maupun konstitusinya. Jadi betul-betul dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah makanya saya terus berkomitmen untuk betul-betul mengimplementasikan SDGs desa sebagai salah satu perwujudan atas pemenuhan hak asasi warga desa sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tahap implementasi SDGs desa sebagaimana kita maklumi, kita awali dengan konsep pelokalan SDGs desa menjadi indikator dan ikon. Ini awal kita ngomong tentang SDGs desa. Ya, tentu dimulai dari pemahaman atas konsep SDGs global, kemudian regulasi atas tujuan pembangunan berkelanjutan, Perpres nomor 59 tahun 2017. Kemudian di tahun 2020 kita juga lakukan uji coba instrumen SDGs desa yang sudah pernah kita sampaikan juga, uji reliabilitas dan validitas kuesioner. Nah, dua hal inilah yang kemudian saya selalu mengatakan bahwa SDGs desa itu memiliki dasar konstitusi regulasi karena ada Perpres 59 tahun 2017 dan juga dijamin oleh konstitusi ilmu karena di dalam penyusunan instrumen kita betul-betul melibatkan para pakar di bidangnya dan kemudian melakukan uji coba di lapangan yang sering kita sebut dengan uji reliabilitas dan uji validitas kuesioner. Nah, setelah dua hal ini terpenuhi, memenuhi konstitusi undang regulasi dan konstitusi ilmu, maka di tahun 2021 kita lakukan pengumpulan data SDGs desa by name, by address, warga, keluarga, rukun tetangga, dan desa. Jadi levelnya bukan hanya wilayah desa, bukan hanya wilayah rukun tetangga atau RT, tapi sampai wilayah warga by name, by address. Kemudian di 2021 ini kita juga melakukan pengolahan dan analisis data SDGs desa. Akan muncul potensi desa, masalah desa, indikator dominan, dan kemudian rekomendasi kegiatan pembangunan desa. Dari sinilah maka perencanaan pembangunan untuk penggunaan dana desa 2022 itu sudah memiliki evidence based planning atau memiliki dasar kuat untuk perencanaan. Bentuknya apa? Wujudnya apa? Ya wujudnya data-data terkait dengan SDGs desa yang di dalamnya ada data tentang potensi desa, data tentang masalah desa, data indikator dominan, kemudian bahkan rekomendasi kegiatan pembangunan. Maka kita yakin di 2021 ini kita sudah harus menyelesaikan seluruh pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Nah, disitulah maka akan kita hasilkan rencana aksi SDGs desa 2022 sampai 2030. Jadi kelihatan sekali
potret desa, sehingga kita sudah bisa melakukan kalkulasi kira-kira sampai 2030 itu apa yang akan dihasilkan. Disitulah maka RPJM Desa pasca Pilkades itu juga bisa disusun, bahkan bisa direvisi. Kenyataannya teman-teman, ada beberapa kabupaten yang setelah seluruh desa di kabupaten itu menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs desa ini, setelah mereka tahu bapedanya, sekdanya begitu bersemangat untuk melakukan perubahan RPJMD. Nah ini menarik banget, dan memang kemudian akan sangat sesuai RPJMD dengan kebutuhan warga masyarakat karena didasarkan pada itu tadi, data-data yang akurat tentang potensi desa, masalah desa, indikator dominan yang ada, dan tentu rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. RKPDes tahun 2022 sudah harus didasarkan pada data valid SDGs desa. Dan ini harus dilakukan melalui satu tahapan yang disebut musyawarah desa. Ini akan kita kawal betul dan akan kita terus cek and recheck apakah RKP desa sudah betul-betul sesuai dengan potensi dan permasalahan desa. Nah, dari RKP desa ini, RKPDes, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2022, lalu akan dituangkan di dalam APBDes 2022. Nah, dengan demikian, maka di 2022 implementasi SDGs desa itu sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan warga desa, penguatan potensi desa, dan pemecahan masalah. Terus di sini akan sangat kelihatan efektivitas penggunaan dana desa. Jadi apakah dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, itu nanti akan kita lihat betul secara detail real itu di 2022 karena kita sudah tahu potensi dan masalah yang ada di masing-masing desa.